Hormati dan banggakan Founder dan Chairman City Corporation, Bapak Khairul. Perekonomian, dan beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua Satgas Debottlenecking di bawah Kemenko Perekonomian. Karir beliau dimulai di sektor swasta. LPS. Jadi kami di LPS sekarang mempromosikan habis-habisan. Bunga pinjaman nggak naik karena LPS nggak naikin bunga. Di mana? Apakah uang kalian bersisa di akhir? Itu bagus, tapi jangan lupa nabung tuh. Kalau kata ini dari muda udah kaya karena usahanya keras. Tapi saya bisa tunjukkan ini mas, saya kasih lihat filmnya mas. Dari nol gitu kan, sekarang. Ya saya sendiri. Ya kebetulan kuliah saya waktu itu murah karena dulu masuk ke universitas negeri sekali. 1 tahun SPP-nya itu cuma 45.000. Ya. Jadi apapun perintah dia itu wajib hukumnya. Ini track recordnya seperti apa sih? Biasanya di internet. Kembali ke tempat Bapak, izin Pak Afran silakan. Hai, Mas Raditya Dika, the one and only, the famous one. Cek. Senang banget di sini bisa kesempatannya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak CT, terus ngobrol-ngobrol sama Pak Purbayang. Sekarang kita kehadiran Raditya. Jadi kontennya itu adalah kalau kita mau mencapai financial freedom lebih cepat gitu kan, kita harus bisa at least minimal ada 7 sumber pendapatan. Is that you? Pensiun itu kita harus punya 4% supaya kita taruh di instrumen investasi yang naik 7 kurangin 4. Makanya kalau kita punya dana pensiun yang 4% kita bisa tarik, kita bisa pensiun gitu. Oke. Mungkin itu. Wah, pulang dari situ sakit hati gue. Tadi tuh cita-cita dari dulu dapat duit dari situ, udah dapat Lucu banget royalti. lagi bukunya. Iya gitu. Dan akhirnya gue berpikir ya mungkin karir nggak ke atas, tapi gimana kalau karir tangganya gue tidurin jadi samping. Nah akhirnya dari penulis jadi penulis skenario, geser lagi jadi sutradara, geser lagi jadi produser, geser lagi jadi macam-macam bikin YouTube. Disitulah gue tahu, gue ngerti bahwa ternyata untuk bisa survive dalam hidup ini mungkin kita perlu banyak stream of income, aliran uangnya. Jadi kalau pertanyaan tadi berapa banyak aliran uangnya, ya sebanyak-banyaknya gue bisa selama itu berkaitan dengan skill spesifik yang kita punya. Jadi kalau hartanya banyak itu umumnya itu punya 3 sumber income. Nah kalau tadi 7 ini 3 ya, cukup 3 aja. Financial freedom, terus ngurangin pendapatan dan lain-lain. Kita bicara soal ngatur uang lah ya. Saya tuh kok lebih tertarik kita berangkat dari yang lebih fundamental dulu. Mau cari uang, mau ini. Tapi kalian udah tahu belum arti uang tuh apa sih buat gue? Untuk Bang Radit apa? Nah, buat berbagai macam orang beda. Arti uang buat saya adalah untuk membalas masa kecil saya yang kekurangan uang, maka saya harus membeli harga diri saya dengan uang. Saya beli barang ini supaya saya kelihatan apa segala. Bebas saja. Tapi kalau buat saya, kita harus tahu apa artinya buat kita. Sebelum kita bisa bicara, gimana ngelolanya. Nah, saya berpikir pada saat itu adalah arti uang itu buat saya untuk membeli sesuatu yang tidak bisa digantikan di dunia ini, yaitu waktu. Jadi, gimana caranya saya punya uang supaya saya bisa beli waktu? Gimana caranya saya ngumpulin dana pensiun supaya ketika udah tua nanti, dibanding saya masak 1 jam di rumah, mending saya bayar restoran dianterin ke rumah, 1 jam itu jadi tidak ada, saya bisa pakai. Untuk apa? Main sama anak. Daripada saya lembur buat dapetin margin sekian dari gaji saya karena dapat uang lemburan, mending waktu lembur itu saya ganti dengan berduaan pergi sama anak atau ke bioskop gitu misalnya di hari libur, katakanlah. Jadi untuk tahu itu akan membuat kita lebih mudah buat ngebelain uang ya ketimbang buat difoya-foyain. Nah mimpi finansial pas masih SMA dan masih kuliah adalah untuk punya itu. Kapan aja, di mana aja, saya punya pilihan. Karena uang itu sejatinya untuk memberi pilihan. Lo kalau nggak punya duit, lo nggak punya pilihan. Makanya lo ngekos di A.
Kenapa lo nggak ngekos di B? Ya karena nggak punya pilihan. Dua gua nggak cukup buat di B. Itulah kenapa mobil lo pilih yang A, bukan yang B, karena lo nggak punya pilihan. Uang itu untuk membeli pilihan itu. Nah sehingga waktu kuliah, mimpi saya bisa punya pilihan untuk selalu membeli waktu di masa tua. Dan belakangan ini tuh saya banyak dapat kabar ditinggalin teman lah, gitu. Sudah meninggal dunia lebih dulu. Betapa rapuh dan fragile-nya hidup ini gitu, setelah saya pikir-pikir. Dan di setiap cerita orang yang sudah meninggal, yang tersisa, terutama kalau di pemakaman, itu adalah memori-memori tentang orang itu. Kita datang, dia baik banget, dulu gua pernah ini sama dia. Kita reminiscing itu. Sayang. Jadi kalau daripada gue beli gitar baru, kan lagi suka main musik nih. Gitar baru 15 juta, gimana kalau 15 juta liburan sama istri sama anak kali ya? Kita beli memori-memori itu. Karena kita gak bakal tahu berapa lama kita hidup. Nah itu artinya buat gue. Kalau kita tahu itu hubungan kita sama uang, ngaturnya jadi gampang. Karena kita tahu mana yang penting. Maka bergaul sama teman HP kita gak boba sendiri, gak bulat-bulatnya 3, itu jadi gak malu-malu banget. Karena daripada gua HP-nya kayak gini dan gua malu, mendingan duitnya gua pakai untuk membeli yang penting buat gue. Beli kopi 50.000 atau 60.000 mungkin lu sisi. Iya juga, benar sih sebenarnya ya. Jangan bukan gua. Ngapain gua komentari? Ya bahasa Tapi profil resiko orang kan beda-beda. Benar. Itu Iya, yang dikomentari. Iya, artinya kalau emang lo nyamannya beresiko tapi jual besar, tapi lo tahu resikonya kan? Ya terserah aja gitu. Tapi Mas Radit masuk yang mana? Masuk yang aman dan stabil atau beresiko? Nah, kalau saya selalu gini, tujuan keuangan itu dikawinkan dengan instrumen investasinya. Karena horizon waktu lebih banyak, maka instrumen yang volatilitas lebih tinggi, resiko lebih tinggi, itu cocoknya untuk yang horizon waktu lebih banyak. Contoh ya, saya mau liburan tahun depan, ya saya taruh di reksadana pasar uang, itu surat utang jangka pendek kan, gitu. Atau deposito lah, kalau saya mau berangkat bulan depan deposito. Mau berangkat 5 hari lagi, taruh jadi mau bantal gitu. Ya, risiko paling kecil, karena mau dipakai dalam sebulan, dalam berapa hari. Tapi buat dana pensiun, saya taruh yang lumayan beresiko, which is reksadana saham atau saham individual. Nah, maka resikonya itu dimitigasi dengan horizon waktu. Saya masih mau pensiun 20 tahun lagi, ya taruhnya di saham. Saham aja Amerika bersin aja hancur ya. Kadang-kadang kan gitu, ada kabar apa hancur, apa capital outflow dari foreign outflow kan banyak. Jadi artinya kalau kayak gitu pergerakan naik turun jangka pendeknya di saham cukup volatil, ya udah kita mainnya jangka panjang aja, which is buat dana pensiun. Maka cocok berisiko untuk jangka panjang. Nah kadang-kadang kita tuh dikotomi kita di kepala adalah yang risiko apa yang enggak ya, yang aman apa yang enggak. Padahal tinggal ditandemin aja. Sebenarnya bisa di mix kan? Iya, ya artinya dipisah sesuai tujuan keuangan untuk waktu kapan. Saya mau ganti mobil dalam 5 tahun sampai 7 tahun. Ya saya taruh di reksadana obligasi yang isinya surat utang jangka menengah. Ya mungkin volatilitasnya nggak terlalu gimana banget gitu ya. Tapi buat jangka panjang dengan CAGR 7% misalnya, itu masih masuk akal gitu. Ya gitu aja gitu milihnya gitu. Tanpa perlu kayak bro, lo invest di mana bro? Kadang-kadang teman ada dapat. Iya. Lo investnya resiko apa yang enggak bro? Ya tergantung tujuannya. Benar. Kalau dalam sebulan gue mau pakai, ngapain gue taruh di saham? Berarti kurang lebih kalau Mas Radit itu dia udah punya masing-masing ya, berarti udah punya pos-pos sendiri ya, ini tujuannya buat apa, berarti ini maksudnya kemana gitu ya? Tujuannya disesuaikan dengan faktor resiko dari investasinya tersebut. Oke.